Rujakan saling dukung penuh saling menguatkan. Senyum cerah harapan baru kita bisa lewati semua. Hai, kembali lagi dengan Cina di Rujaan Sehat. Seru aja teman sehat. Nah, kali ini Cina sama siapa ya temannya ya yang bercerita ke para pejuang cancer di sana. Sebelumnya Cina infoin dulu ya sekilas. Ini sebenarnya ini temannya Cina ya. Kali ini tuh yang akan berbagi. Beliau itu lebih dulu dari Cinat. Jadi terkena cancer itu lebih dulu sebelum Cinat kena gitu. Cuma mereka kebetulan beliaunya ini nggak share, belum bercerita gitu ke media sosial ataupun ke teman-teman. Nah, hari ini spesial untuk kamu. Dia hadir untuk bercerita perjalanan kemarin saat beliau melawan cancer. Nah, beliau siapa? Beliau adalah Ibu Widaratna. Oke. Halo. Jadi ini Ibu Widaratna ini cancer mamai ya di tahun 2020 ya. 20 sampai 2020 terus clear di 2021. 2021. Wah, ini mau tanya dulu nih, kemarin itu sebenarnya gimana sih yang dirasain sih, Dok? Jadi di momen pertama kamu dengar kabar tersebut itu kira-kira gimana ya? Yang terjadi gimana sih? Kok bisa kamu tuh tahu kalau itu kanker mama ya gitu? Saya itu dulu aja. Iya, jadi awalnya itu sebenarnya kan kena saya sudah ada ini sih tumor jinak. Jadi tumor jinak, tapi itu udah bertahun-tahun tidak berkembang. Dan tidak berkembang, akhirnya saya ada sedikit permasalahan, jadi ada agak stres, terus juga dari makanan gaya hidupnya kurang bagus juga. Akhirnya tiba-tiba kok kayaknya makin membesar nih, padahal kemarin-kemarinnya kok udah bertahun-tahun nggak ada perkembangan, tapi kok ini cepat perkembangannya. Akhirnya saya bawa cek ke dokter, akhirnya di biopsi, diambil, setelah itu dites, hasilnya itu gini, ini tumor jinak bisa menjadi ganas. Jadi kan saya juga waduh gimana ya, kok jinak tapi menjadi ganas. Jadi akhirnya dokter menyarankan untuk langsung di kemo aja. Gitu. Berarti mungkin dia mengarah ke ganas gitu ya. Betul. Terus habis itu belum diketahui, itu di biopsi ketahuan berarti belum ada stadium dan lain-lain ya? Iya, jadi memang belum ketahuan stadium berapa, tapi terakhir setelah di biopsi sudah ketahuan stadium berapa, tapi saya sama dokter bilang, udah enggak perlu kamu tahu kamu stadium berapa, yang penting kamu bisa sembuh gitu sih. Terus kamu juga nggak tanya ya, Dok? Nggak mau tahu juga ya waktu itu ya? Karena saya tuh merasa, waduh pokoknya aku harus sembuh gitu aja sih. Jadi nggak ada mau tahu juga ya? Nggak ada mau tahu, karena gini, kalau kita makin tahu stadium berapa kan kita akhirnya malah overthinking kan. Overthinkingnya, aduh jangan-jangan nanti kayak gini, banyak lah istilahnya, ya, makanya takutnya tambah drop ya, belum apa-apa nanti udah mikir. Misalkan pun di info stadium 3 lah, stadium 4 tambah kepikiran. Iya, kepikiran. Gitu ya. Karena sebelumnya kan mama saya juga kena kanker payudara. Ada genetiknya juga. Ada genetik. Jadi itu yang bikin saya agak drop, saya enggak mau tahu saya stadium berapa, karena mama saya sudah stadium 4. Jadi posisi sudah ketahuan itu stadium 4. Iya. Nah itu jadi rada trauma dikit ya memang ya. Karena saya yang kejadian itu ya. Ngerawat mama kan, jadinya. Terus akhirnya kena juga itu kayak yang wah gitu ya. Gimana tuh rasanya waktu dikasih tahu kalau kanker, Dok? Ya nggak tahu rasanya, mau nangis. Pulang dari dokter itu rasanya keluar kayak
masa aku umurku sampai segini aja gitu. Waktu itu umur saya 40-an lah ya, 40-an. 42, sorry. Nah itu saya sampai nggak bisa berkata, setiap kali saya sholat itu masih nangis. Akhirnya ada temen itu yang gini, udah kamu harus pasrah. Ini istilahnya kita diuji sama Allah itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Akhirnya di situ saya juga ya udahlah, aku mikirku cuman hanya segini aja deh. Kepikirannya sampai di sini aja, nggak berlama-lama gitu, karena aku nggak mau meninggal di usia muda kan. Jadi akhirnya aku berusaha dengan support dari suami juga. Akhirnya aku mau berobat sampai di kemo, sampai radiasi, semuanya aku jalanin dengan alhamdulillah diberikan kelancaran dan sampai sekarang bisa sembuh. Oke, ya. Jadi kalau memang cerita jadi nangis beneran. Iya. Tadi udah bilang padahal nanti kalau misalkan sedih ya udah nggak apa-apa, sedih aja gitu kan. Tapi kalau udah lama enggak lah ya. Ternyata nangis. Nggak bisa, itu kayak momen yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Ya, itu ngerasain banget. Ya. Iya. Jadi memang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Iya. Memang itu didalami, kayak ngalamin tuh kayak titik terendah gitu ya. Kita, betul. Dari yang awalnya itu baik-baik saja, kayak serasa dunia itu benar-benar yang berhenti dan masa sih aku harus meninggal dengan cara gini gitu ya. Betul. Nah itu memang Cina juga. Kalau kamu lagi ini ambil tisu dulu ya teman-teman, nangisnya. Jadi sebenarnya dari tadi yang diceritain ada beberapa yang bisa udah kita simpulin dari mungkin kalau kamu punya kista gitu ya. Nah itu ada kista itu harus lebih aware ya. Nah terus kenapa? Nah tuh kan ya datang tisunya. Oke. Nah. Jadi itu lebih aware, apalagi terutama ada genetik. Ya itu memang lebih lagi, ditambah lagi ada triggernya. Ya. Kebetulan kalau misalkan triggernya dari Wido ini tadi ya, Bu Wido ini tadi adalah kepikiran atau stres yang pikiran yang lebih gitu ya. Itu yang menjadi salah satu trigger yang awalnya tumornya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, dia ya diem aja di situ gitu kan seberapa tahun, tapi akhirnya dia mengarah ke ganas dan menjadi cancer. Itu penyebabnya ya kompleks. Salah satunya ya itu ya, meskipun secara medis tetap penyebab utamanya sebenarnya kalau kata medis, kata dokter ya unknown, belum tahu sampai sekarang ya. Tapi trigger-trigger itu memang kita harus jaga ya. Oke, terus itu tadi untuk yang dirasakan, terus gimana cara nyampein ke anak waktu itu. Terus kan tiap hari sama anak nih. Kondisinya kan pasti ini bayangin Cina juga waktu itu ngerasain hal yang sama, hancur, belum baik-baik saja, sangat tidak baik, tapi tetap harus, ini kan ada 6 orang anak kan? Iya, 6 orang anak. Ada 6 orang anak, usianya berapa aja? Dari sekarang ini udah mulai 21, udah ada yang kerja. Jadi ada yang udah masih SMA, SMA, SD sampai paling kecil. Sampai paling kecil umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. Berarti waktu itu umur berapa ya? Waktu itu kena cancer. 4 tahunan lah ya, masih belum sekolah. Itu yang penyemangatku juga sih. Jadi karena dia itu penyemangatku, karena pembantuku bilang, ayo Bu, kasihan adek kan gitu, kasihan adek, ibu harus berjuang gitu kan. Di situ aku langsung, ya udah aku harus berjuang nih. Nah itu untuk anak-anak juga. Nah waktu itu kan nggak baik-baik saja, terus bisa mengurus anak dengan rasa yang tidak sedih itu kan effort banget ya, sebenarnya ya. Tapi bisa ya? Bisa. Jadi karena anak-anak juga support, karena anak-anak ada yang udah gede, jadi dia mandiri. Intinya yang memang yang nggak terima itu waktu saya habis kemo itu kan rambut rontok, jadi saya botakin. Akhirnya disuruh kemo tuh ya? Bentar. Pengobatan apa itu? Kemoterapi 6 kali. Kemoterapi 6 kali. Terus radiasi
25 kali. Radiasi 25 Iya. kali. Oke. Terus di operasi ini sih kayak rekonstruksi. Oh, oke, Rekonstruksi rekonstruksi. Bukan mastek ya? Kalau mastek kan diambil Diambil, semua. betul. Iya, Nah, ini ini rekonstruksi itu payudaranya tetap utuh, tapi diambilkan lemak yang di punggung. Jadi punggung saya itu kayak bekas jahitan panjang gitu. Oke, untuk diambil lemaknya Iya, ditaruh di payudaranya. payudara yang bagian kansernya diambil. Semua. Jadi anggapnya isinya dibuang. Isinya diganti sama lemak punggung. Betul. Oke, ini aku baru tahu kalau misalkan diambil dari sini. Iya. Oh, itu kan awalnya aku maunya di perut kan, tapi ternyata dokter bilang jangan karena kamu nih kan aktivitasnya goes. Jadi masih goes, jadi kalau di perut nanti nggak bisa gini, jadi di punggung aja karena sakit. Ternyata beneran. Kalau emang mungkin di perut saya nggak bisa olahraga yang kayak sit up atau apa, nggak bisa. Oke, gitu. Jadi itu namanya rekonstruksi. Rekonstruksi namanya. Oke, jadi bukan mastek Bukan ya. mastek. Kalau mastek kan benar-benar dipotong semua ya gitu. Tapi kalau ini enggak, diambilkan lemak yang ada di kulitnya itu di punggung. Tapi ini anak-anak tahu kalau misalkan sampai anak paling kecil waktu itu tahu kondisinya memang dirimu itu cancer. Cara nyampeinnya gimana? Kan anak masih kecil kan nggak tahu cancer itu apa kan. Intinya kok mama jadi botak? Adik takut, nggak mau. Jadi kalau tidur tuh saya pakai hoodie. Waktu saya belum pakai hijab, saya pakai hoodie kalau tidur. Jadi baru dia tahu, oh ini mamaku gitu. Kalau enggak dia nggak mau gitu. Oh kalau dulu dia nggak mau, nangis dia. Tapi kalau yang kakak-kakaknya kan ngerti, oh cancer apa dia juga udah mungkin googling ya. Jadi kayak gitu. Oh ternyata. Responnya mereka gimana? Respon anak-anaknya sedih kah? Ya atau pasti gimana? awalnya sedih, tapi dia akhirnya lebih yang mungkin nggak nggodain saya ya, yang biasanya mungkin agak-agak nakal godain, jadi agak yang lebih nurut gitu. Oke, jadi bahkan seperti itu. Bahkan anak-anaknya paham banget, bikin happy-nya dengan nurut. Iya. Biasanya kan teriak-teriak ya. Gitu. Biasanya teriak-teriak susah dibilangin gitu ya. Tapi mereka sekarang, jadi lebih dewasa setelah kena cancer tuh justru mereka jadi lebih nurut, lebih baik, lebih dengerin gitu ya. Kan mungkin dia kepikiran, aduh mamaku nanti kalau sampai ada papa, mungkin loh ya di pikiran dia, tapi ya. Sebenarnya kalau anak-anak tuh sebenarnya paham banget ya. Mereka tuh tahu juga apa yang mesti mereka lakukan buat dukung gitu ya. Meskipun nggak disampaikan gitu ya. Terus habis itu kamu kan kemo tuh 6 kali sama radiasi 25 kali. Nah, itu awal pertama kali kemo itu gimana? Apa yang kamu rasain? Takut nggak sih mau kemo itu takut nggak? Itu dulu deh. Kayaknya karena ada yang takut, ada yang enggak. Nah, kalau kamu masuk yang mana? Pasti semua itu takut ya. Jadi banyak cerita di luaran sana bahwa kemoterapi itu yang menakutkan. Ya mungkin sebelumnya saya sudah tahu juga dari mama, kan saya mendampingi mama waktu kemo juga. Saya melihat kondisi mama itu yang benar-benar drop, yang nggak bisa apa-apa kan. Saya juga ya kepikiran, duh gimana ya gini-gini. Tapi untungnya dokter saya ini benar-benar yang membuat saya ini yang bangkit ya. Maksudnya dokter tuh cuman hanya bilang gini, Mbak ini kan orang olahraga, jadi recovery-nya nanti akan lebih cepat dibanding orang yang tidak olahraga. Dia bilang kayak gitu. Karena ini pasien saya banyak yang kayak orang olahraga yang aktif dalam olahraga itu recovery-nya cepat dibanding yang nggak ngapa-ngapain cuman mager kayak gitu. Nah gitu ya dok ya, iya. Jadi mbaknya nggak usah takut. Tetap jalani kemo, apa yang disampaikan dokter, nanti makanannya juga ini. Akhirnya ya saya ikutin. Nah di situ saya baru bisa merasakan, oh nggak takut. Terus waktu itu kan kemo ya, habis di kemo. Kemo awal tuh memang merasa kayak yang
saya udah nggak bisa makan kan, kayak mulut nih udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Saya di meja makan tuh hanya tiduran gini, nggak mau makan. Akhirnya lemes banget iya, lemes gitu banget, kan. betul. Ya, heeh. Terus saya lupa bahwa saya ini kan dulu pengguna vitaminnya Cenat gitu. Jadi saya tuh, oh iya saya ini kan penggunanya vitaminnya Cenat. Jadi saya akhirnya minum itu. Jadi minum itu setelah kemo ya. Jadi tidak di pas waktu kemo, tapi setelah kemo akhirnya saya, loh kok baik kan, besok itu enakan gitu kan. Just intinya dari situ ya. Membantu banget vitaminnya Cenat itu sampai akhirnya sama makan juga ya, pola makannya juga diatur, protein tinggi kan yang pastinya. Ya itu yang membuat saya akhirnya bisa, oh saya nggak takut lah kemo pokoknya. Nah next, jadi saya dari 1 sampai 6 itu bagus terus HB saya. Jadi nggak pernah turun, nggak pernah drop. Leukosit semuanya oke kan? Semua, iya. Jadi ya itu tadi, akhirnya saya merasa besok kemo ya, oke gitu. Jadi kayak nggak ada takutnya gitu kan. Parah tapi. Emang parah. Waktu awal dia bilang kan, aku Uma sakit semua gitu kan. Cina sakit semua, ini lo awakku. Ini lo aku kayak berjuang untuk Jepang. Berjuang untuk anakku karena aku ngelihat cuman anakku gitu kan. Pokoknya demi anakku. Dia itu sambil niat makan tuh demi anakku gitu kan. Tapi memang setelah dia nerapin memang polanya dia berubah. Terus habis itu juga minum vitaminnya gitu kan. Iya. Parah. Besoknya dia, aku tahu itu kapan kamu kemo itu ya? Kemo kedua, kita ketemu di GI Mancal kan. Goes. Jadi wow, aku sendiri ya, Cina sendiri waktu itu yang kayak ngeliat, katanya kemarin kemo. Lah kok sekarang dia jalan-jalan, dia udah goes, puter-puter, bayangin. Jadi aku tuh kayak gini, wah hebat banget nih anaknya. Pernah loh, jadi saya goes dari Surabaya ke Wonoayu kan PP 60 kilo itu. Ya nggak lemes, biasa aja tapi gitu. Tapi ini tolong ya, kalau misalkan ini jangan ditiru ya, karena memang itu tidak banget. Tidak semua orang. Iya, karena kan nggak boleh kecapean juga, betul. Loh. Tapi memang jujur waktu itu Cena sendiri kayak ngelihat dia itu kayak, wah ini dia staminanya keren banget. Dia orang-orang kemo yang setahu Cena, karena waktu itu kan Cena belum kena cancer kan. Iya. Nah Wido ini kan teman Cena ini kena duluan gitu. Nah tapi dia benar-benar yang konsumsinya, vitaminnya, terus asupan nutrisinya itu juga dia perhatikan. Terus dia juga kan doain olahraga kan. Nah seperti yang dokter bilang, emang itu ngaruh banget untuk ke recovery juga. Nah terus habis itu ngelihat dia kayak gitu tuh kayak aku bilang, ini Wonder Woman banget nih orang nih. Kok dia bisa bener-bener strong kayak gini gitu. Dan alhasil memang setelah itu kemo demi kemo dia kayak nggak lagi kemo gitu. Orang ya kan? Pokoknya setiap kali habis kemo gitu saya ikut, kayak suami kan goes ke Madiun gitu, ya ngikutin gitu. Jadi sebenarnya itu kan itu untuk hiburan juga sih. Jadi kalau kita nggak boleh, istilahnya nggak boleh stres ya, menghilangkan kekhawatiran kita, stres kita itu ya dari kita goes, ketemu temen, itu yang penting sih, ketemu temen itu. Jadi jangan sekali-kali kita menyimpan bahwa kita ini sakit kanker. Nah kayak gitu, tertutup itu jangan. Jadi kalau bisa kita cerita gitu loh, kita cerita bahwa kita kemo itu lebih plong. Ya, bercerita. Jadi karena ya itu karena tadi otomatis nanti dapat support juga. Betul. Jadi ya ada beberapa orang yang wah kena cancer gini, tapi ada yang waduh gini. Pokoknya banyak karena teman-teman deket itu kan juga ya, ada yang support, ada yang malah yang kayak gimana kan ada ya. Iya, omongin gitu kan. Gini nih. Ayo, siapa yang ngomongin waktu itu? Langsung ditodong. Pasti ngomong gini. Siapa tahu ngeliatin sekarang pasti dengerin umurnya podcastnya. Gak lama deh. Kayak gitu pasti bilang gitu. Pasti umurnya gak lama deh. Ya kan memang nggak menutup ya kalau misalkan kita bercerita atau open gitu ya. Itu memang kita sendiri juga harus siap dengan asumsi atau omongan-omongan yang membuat kita
bisa membuat kita tambah sedih Iya, atau kepikiran pikiran. atau yang jadi kita memang udah ready untuk itu. Konsepnya adalah tidak usah pikirkan Iya, omongan orang ya udah. kan, tapi cukup yakin dengan Iya, langkah apa yang kita betul. lakukan. Karena cancer itu bukan aib sekali lagi ya Iya. kan. Cancer itu kan orang takut ya rata-rata ya kalau misalkan ini ya. Takut kemo juga kan, karena kemo itu orang bilang katanya itu malah bikin cepat meninggal ya toh. Tuh, Enggak Itu juga kan. sih, Tapi itu enggak semua juga. tergantung dari betul. Tergantung. kondisi orangnya. Iya. Nah, selama kemo radiasi itu kemarin yang diterapin berarti untuk teman-teman yang ngadepin nih kemo sama radiasinya. Kan sempet tuh tumbang, ngerasain sakitnya, lemesnya, mual muntah nggak juga? Aku hanya mual aja, nggak sampai Oke. muntah. Jadi nggak sampai muntah. Enggak. Oke. Jadi mual cuman kayak nggak mau makan gini kok nggak enak gitu. Nah, itu sih, aja ya. tapi lawan itu kan. Iya. Nah, terus habis itu bisa melewati dengan itu apa yang dilakukan? Berarti yang pertama makan Makannya yang protein tinggi. makan protein tinggi. Jangan lupa ngejus. Jangan lupa ngejus yo, yang nggak lihat Iya, live-nya Cinat ya. jadi tiap Cewek. hari harus yang ngejus belum praktek. buah Terus? bit, wortel, apel. Oke, waktu itu kamu itu ya. Iya. Oh, di Cinat lu lengkap nanti ikut live-nya Cinat. Iya. Terus habis itu apa lagi? Itu. Terus sama Lakuin apa lagi? ya olahraga. Olahraga. pastinya. Kalau memang nggak kuat kayak saya goes jauh ya Olahraga ringan lah. cuman jalan kaki aja Iya, gitu. olahraga ya. Terus habis itu apa lagi? Terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Terus Tidak tidur malam ya. Pokoknya ya jam 9 sudah bisa tidur. jam 9 Nah, ya, kalau misalkan di live kita Pagi. biasa jam 10 kan ya. Ya, terus jangan lupa berdoa. berdoa pastinya Berdoa ya. pastinya. Terus itu vitaminnya juga konsultasiin sama Betul, dokter ya. betul. Jadi ada vitaminnya yang dikonsumsi itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi Iya. nanti itu nyesuaiin dengan data yang teman-teman kirim, dan dari situ nanti dokter ada tentuin cara pakainya gitu ya. Ya, Nah, betul kalau sekali. misalkan teman-teman ngelakuin itu semuanya, ya otomatis sebenarnya badan kita akan recovery-nya akan lebih cepat. Iya, ya, iya, iya. efeknya pun juga akan lebih minim. Jadi nggak Iya. perlu takut gitu. Iya. Ya, tantangan yang terbesar tuh gini dok. Kalau misalkan ngelewatin yang kemarin kemo sama radiasi, pengobatannya sampai tadi juga ada rekonstruksi, ya kan? Sakit kan rekonstruksi itu? Sakit. Pemulihannya lama nggak ya? Lama. Lama banget ya. Untuk kira-kira yang paling berat di tantangan kemarin melewati prosesnya itu di saat yang mana tuh yang paling berat? Kalau karena radiasi sih nggak ada permasalahan ya, karena cuman hanya disinarin aja. Sebenarnya memang yang terberat itu ya di kemo ya. Di kemo ini istilahnya mental kita ini harus benar-benar yang di ini ya, jangan sampai ya itu tadi drop itu tadi. Jadi Oke. mentalnya, terus support dari orang terdekat itu yang penting juga. Jadi Terus jadi yang paling berat menurut itu ini menurutku ya kemo. kemo ya? Iya. kemo infus itu tetap paling berat Iya. ya. Karena terapi itu kalau terapi kan kalau rekonstruksi kan ya sakitnya cuman setelah dioperasi aja kan. Setelah Selesai. itu kan selesai 1 bulan sudah bisa aktivitas, saya bisa nyapu, bisa apa semuanya udah. Saya memang pertama kali kan kita nggak bisa digerakin kan. Oke, Ya, nggak bisa jadi digerahin nggak ya. bisa digerakin. Tapi saya paksa sampai bener-bener saya latihan tiap pagi. Oh, Saya Nah, itu ini. latihannya apa? Kamu jadi kalau recovery kemarin habis rekonstruksi itu latihannya gimana? Iya, jadi kayak gini. Nah, Oke, itu diangkat. ditarik sampai ke terus? belakang gini. Oke. Terus kalau tidur tuh tangannya di belakang kepala gini, kayak gini. Jadi ini kan menarik gini. Nah, ini sampai sekarang pun kalau kita nggak digerakin kayak gini, sakit. Kayak ketarik. Oh gitu. Iya, jadi saya pun habis bersih-bersih rumah. Jadi harus ya. terapi tetap ya. Iya, tiap hari olahraga jadi kayak tangannya diginikan, Oke. terus diginikan, itu terus Oke. ini diginikan, sampai benar-benar karena ada orang yang nggak bisa lurus. Sorry kemarin Mas, rekonstruksinya yang sebelah kanan apa kiri? Aku sebelah kiri. Oke, ke kiri. Makanya yang Iya, dilatih yang sini. dilatih yang kiri. Iya. Oke. Jadi kan karena memang kelenjarnya kan udah diambil semua kan. kelenjar Jadi, getah beningnya. Iya, kelenjar getah bening. Jadi kalau kita terlalu capek agak bengkak biasanya. Jadi saya juga
Jadi kemarin tuh saya terlalu effort angkat-angkat pot. Saya lupa kalau tangan saya jadi sampai akhirnya Gitu bengkak. ya teman-teman ya, kalau misalkan udah melewati prosesnya nanti Iya. inget ya, inget ini pesannya jangan, ya. Jangan kayak saya ya, yang lupa. Udah gowes 60 kilo masih ngangkat pot, dia ini sebenarnya mau binaragawan kayaknya. Tapi nggak jadi. Oke. Tapi jadi sampai sekarang tetap harus Harus dilatih olahraga, ya. ya, Karena dilatih. bagaimanapun Betul. itu berbeda kaku, ya. Kaku banget. Oke. Karena banyak yang tak lihat di rumah sakit yang terapi itu malah nggak bisa digerakin. Oh. Gini aja udah nggak bisa, gini aja nggak bisa. Iya. Gitu. Bengkaknya tuh sampai, kan ini golden hand ya, namanya golden hand ini yang benar-benar kita jaga. Awalnya saya mikirnya apa sih? Jadi kayak ini ternyata beneran setelah saya bengkak itu baru tahu, oh ini yang dinamain golden hand. Oke. Jadi Baru memang itu tahu. harus dilatih terus ya sejak itu ya. Sampai saat ini sampai juga. saat ini. Angkat-angkat juga. Ingat Iya, ya Bu, nggak jangan angkat boleh. pot ya Bu. Jadi bawa belanjaan aja kan, karena saya ini kan kiri kan, kidal kan Kidal, saya. ha-ha. Jadi saya kidal, masak pun pakai motong-motong kiri. Oh. Nah itu ya saya akhirnya sekarang mengurangi lah gitu karena memang. Ya, jadi memang kalau sudah kena cancer tuh harus juga lebih aware sama dirinya Iya, sendiri ya, tahu batasannya, betul. itu juga wajib. Jadi kapan kita ini memang kita udah strong, itu kadang kita memang secara nggak langsung kayak lupa. Gitu. Nah itu harus jaga ya. Apalagi kalau angkat janganlah, apalagi angkat suami jangan lah. Ya. Digelundungin aja. Terus seperti apa sih yang paling berarti kayak kemarin saat perjuangan ya ngelawan melewati cancer itu yang paling berarti, paling teringat memorinya apa sih sambil mengurus 6 anak gitu ya, tapi harus bisa melewati kemoterapi kemarin, radiasi dan rekonstruksi itu seperti apa? Apa yang paling berarti, yang paling diingat momennya sampai saat ini? Ya ini sih support dari suami sih yang paling tak ingat-ingat. Jadi dia yang sabar nemenin aku dari mulai periksa sampai saya sembuh. Dia tidak pernah marah Tidak pernah marah dan tidak pernah mengeluh. Dan Tidak pernah mengeluh. Kan banyak yang ya para suami-suami yang di luar sana mungkin ya yang ya kadang nggak dukung, melihat istrinya terpuruk seperti ini itu kadang ada yang malah keluar atau nggak membantu lah, tidak support lah gitu. Tapi ya alhamdulillah suami saya support. Ya, itu itu yang berarti tak momen yang ingat sama paling teringat anak-anak ya. yang paling kecil itu. Mm-mm. Tak ingat-ingat itu aja sih. Jadi itu yang untuk semangat aku hidup sampai sekarang. Ya, oke. Jadi itu pelajaran juga berarti kenapa sebenarnya saat kena cancer itu kita banyak salah satunya tahu, dan bukan cuma sekedar tahu tapi benar-benar ngalamin kayak cinta tulus dari pasangan. Iya. Bener nggak sih? Benar. Banyak yang teman-teman saya tuh istrinya udah kayak gitu terus malah ditinggal nggak tahu. Iya kan, jadi benar-benar yang kita tahu tuh tulusnya dari pasangan kita. Itu Betul. apakah benar-benar sayang sama kita, benar-benar support kita saat kita itu bukan cuma lagi seneng-seneng atau fit dan Iya. baik-baik saja, tapi bahkan tidak berdaya, tidak bisa ngelakuin apa-apa, dia tetap stay untuk kita, gitu kan ya. Itu kan so sweet banget ya kan. Nah jadi apalagi ya kira-kira yang sekarang mau tanyain ya, kira-kira gini, perasaannya saat nyatain clear itu kayak gimana? Ya alhamdulillah sujud syukur ya, dengan alhamdulillah aku akhirnya bisa sembuh, aku bisa melewati masa-masa yang terberat dalam hidupku. Aku bisa melewatinya gitu sih. Jadi benar-benar yang bersyukur. Akhirnya saya kan memang waktu itu nadar itu kalau aku sembuh, Nah saya saat itu bilang, kayak berjanji sama iya, Tuhan ya. sama Allah saya berjanji, ya Allah kalau saya sembuh saya akan berhijab gitu. Kan dulu kan aku nggak berhijab. Iya, dia waktu itu ketemu Cinat itu memang belum berhijab. Iya. Oke, jadi waktu itu nasarnya itu ya. Nadarnya itu. Sewaktu menjalani pengobatan itu. Betul, ya. Oh, Itu dalam oke. hati saya sudah, pokoknya saya sembuh, saya hijaban.
Oh, Tidak ada persiapan apa-apa saya. Langsung Oke. besok kepengen langsung hijab pakai. Udah. Udah langsung. Iya, ya? udah langsung FYI. nggak butuh beli baju dulu, beli hijab ngumpulin enggak. Waktu itu hati saya langsung hari ini baru pakai hijab langsung saya pakai hijab. Oke, Gitu. jadi ada sesuatu pelajaran ya dari Iya, ada sana ya. hikmahnya. Ada hikmahnya ya, karena Cancer bisa berhijab, Betul, ada bisa kesadaran untuk berhijab. berhijab. Oke, terus langkah apa yang dilakukan sampai kemarin udah ini ya nyatakan clear sampai saat ini? Rutinitas yang kemarin dijaga itu masih dilakukan kah? Masih Sampai saat ini juga, jadi Iya. kayak habit lifestyle-nya yang lebih sehat, terus Iya. habis itu olahraganya, terus habis itu juga untuk vitaminnya tetap konsumsi dan sebagainya, tetap. Iya, saya setelah clear, jadi saya malah hampir ya rutin untuk minum vitamin. Oke. Terus juga ngejus itu tetap. Tetap ya Olahraga. sampai saat ini ya. Berarti kan Sampai ini saat udah ini. clear, nyatain clear berapa lama nih 4 ya? tahunan ya. 4 tahun. Oke. Jadi Tetap harus jaga. Harus jaga kondisi olahraga. Terus tidur jangan malam itu aja sih. Karena gini, kalau saya pernah tidur malam kurang tidur lah, saya kalau istirahat ya, langsung drop saya. Nah, tapi memang iya. Kemarin tiba-tiba itu kayak kerasa kayak tidur itu terlalu malam gitu, jam 11. Bangun jam 4:30 gitu ya. Tapi emang Badan kayak langsung gak beda enak ya. ya. Jadi Iya, memang iya. kita harus tahu diri lah ya. Betul. Udah kena Cancer memang agak berbeda ya. Jadi itu memang harus dijaga meskipun sudah clear, itu Iya, tetap harus tetap jaga harus terus, jaga. jangan sampai terlengah. Terus pesan apa nih kira-kira yang mau disampaikan para pejuang Cancer yang mungkin sekarang sedang berjuang juga melawan Cancer mereka, terutama Cancer mamai? Mamai. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang di sana yang lagi berjuang, tetap semangat, berdoa, yakin bisa sembuh. Percaya deh, pokoknya dengan kita ikhtiar, dengan menjalani check up ke dokter rutin, nanti apa yang dikatakan dokter harus dilakukan. Nah, terus dengan ya itu tadi mengkonsumsi yang banyak makanan yang ini semuanya insya Allah bisa sembuh, pasti Bisa bisa sehat bisa lagi sehat. ya. Karena nggak hanya satu orang aja yang kena Cancer, banyak di luar sana banyak. Jadi kita berjuang bareng-bareng ya. Kamu nggak Meskipun sendirian. saya udah 4 tahun juga saya masih takut loh kalau periksa. Jadi kalau kontrol Deg-deg juga ya. Iya, kan periksanya kontrolnya kan 1 tahun sekali kan. Hmm. Dari mulai 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Nah ini saya sudah yang tahunan kan kontrolnya. Itu pun saya sekali kontrol semuanya di rumah itu langsung mau kayaknya mau nangis, sudah kepikiran yang dulu nanti kalau ada lagi gimana, overthinkingnya nggak karu-karuan. Nah, tapi udah diperiksa dokter, dicek semua. Alhamdulillah Bu, bagus semuanya. Alhamdulillah gitu, saya langsung di rumah, ya Allah berdoa yang Iya, itu memang setiap kontrol deh kayaknya ya. Iya, Bukan itu. cuma kita yang baru clear 1 bulan, 2 bulan, sampai clear berapa tahun pun ya kayaknya tetap deg-degan. Deg-degan. Rasa yang pasti akan dialami gitu ya, wajar. Karena kita sel kan cancer ini kan nggak hilang kan, Iya. tidur dia hanya bisa tidur. ditidurkan, bukan disembuhkan secara betul, medis. iya. Tapi kita bisa boleh menganggap ini kita sudah sehat. Gitu kan. Nah terus kira-kira pesan apa juga yang mau disampaikan untuk pejuang Cancer, mungkin khususnya untuk ibu yang sedang mau kemo mungkin sekarang tapi memiliki anak, mungkin kan terlalu banyak yang dipikirkan, biasanya yang dipikirkan di pikirannya itu anaknya, ya iya, kan. Kebetulan iya. kan di sini untuk dirimu, saya itu dengan 6 orang anak, apa nih yang mau disampaikan untuk para pejuang yang memiliki anak? Ya kalau saya sih lebih yang saya pikirkan dulu. Jadi saya harus benar-benar yang berjuang, karena gini, kalau kita udah sehat baru bisa merawat anak kan. Tapi kalau kita nggak sehat, kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain anak, nggak bisa nyenengin anak-anak kan gitu. Jadi ya kalau saya sih lebih ke saya bahagiain saya dulu, saya sembuhin saya dulu, baru nanti kita bisa merawat anak-anak dengan baik. Iya, jadi fokusnya adalah Fokus ke kesembuhan kesembuhan kita. Iya, kesembuhan diri kita sendiri dulu. Iya. Nanti
percayalah akan Percayalah, ada waktunya akan ada nanti ya, waktunya. akan menyenangkan Iya. anak, bawa anak-anak Betul. jalan, ngurus anak seterusnya. Jadi sekarang fokus dulu, tidak perlu overthinking Betul. ke depan akan seperti apa. Karena ya, Cinat pernah ingat, cukup dipikirkan tuh hari ini. Iya, benar. Besok biarlah Biar besok lagi, gitu. betul. Itu sangat benar-benar kayak membawa keringanan yang luar biasa gitu Iya. buat pikiran. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin ada overthinking, nanti gimana, anakku gimana, mamaku gimana, semuanya gimana gitu ya. Itu benar-benar cukup pikirkan hanya hari ini saja. Besok biarlah besok, ya kan? Iya. Nah, sebelum tutup nih, mungkin ada yang mau diambil pelajaran apa yang diambil selama perjuangan cancer kemarin, dan satu kalimat untuk para pejuang cancer yang saat ini dengerin. Ya, kalau dari saya sih intinya tetap bersyukur ya, bersyukur dengan apapun kondisi kita. Itu aja sih. Oke. Karena hanya bersyukur yang bisa kita ikhlas semuanya, itu benar-benar yang ya kita jalaninya lebih enak daripada kita yang di sini kayak mungkin marah dengan Tuhan atau dengan Allah yang kok aku dikasih sakit atau aku gini. Jangan kayak gitu. Intinya kita dikasih sakit kayak gini berarti dosa-dosa kita dikurangin kayak gitu. Ya, oke. Jadi kata-kata yang pelajaran yang diambil berarti dari kemarin itu bersyukur. Karena Iya. dengan bersyukur langkah kita akan menjadi lebih ringan. Tuh. Rasa damai itu Rasa juga damai, bisa tetap betul, ada. ya. Meskipun kita menjalaninya mungkin dengan rasa ada sakitnya. Sakitnya. Ya kan? Ada rasa capeknya, ada rasa lelahnya saat melewati pengobatan. Iya. Tapi kalau dengan kita munculkan kembali rasa syukur itu, kita bisa melewatinya dengan penuh damai. Ada rasa benar-benar senyuman itu bisa muncul Iya. dari hati, bukan karena terpaksa, tapi memang kita ikhlas untuk menjalanin ini dan yakin kalau kita bisa sembuh. Gitu. Kita bisa sehat lagi, kita bisa ngangkat pot lagi, ya enggak ya? Jadi mungkin itu dulu untuk teman-teman, dan dari obrolan sama Bu Wido ini ada dapat insight-insight yang Cinat dapetin. Jadi satu hal yang bisa kita kerjakan saat ini, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Terus apapun yang kita punyai, bahkan 6 orang anak sekaligus ya, Cinat aja yang satu anak kemarin mikir, ini anaknya Cinat nanti siapa yang akan jagain kalau Cinat itu nggak ada saat kena cancer. Bagaimana dengan 6 orang anak, ya kan? Nah, jadi memang manusia punya batasan. Kita punya batasan, tapi kita jangan lupa juga kita punya yang di atas, yaitu Tuhan, ya kan? Yang pegang kendali atas hidup kita, yang punya kuasa tidak terbatas. Jadi cukup lakukan yang kamu bisa lakukan sekarang, upayakan yang terbaik. Sampai sini dulu. Tapi sebentar, sebelum selesai mau kasih kaos dulu. Bentar ya, bentar. Aduh, Ini terima kasih. Masya Allah. jadi ini mau ini dulu ya. Jadi setiap yang bercerita di sini di Rojaan Sehat itu ada dapat kaos ini. Kaosnya cukup ada maknanya ya. Jadi di sini itu kelihatannya polos ya, tapi enggak. Ini ada Rojaan Sehat di sini ya. Ini komunitas kami ya, komunitas pejuang cancer yang berjuang ya melawan cancer. Terus habis itu juga ada, saya berdiri aja. Bentar, mundur lagi. Ya salah. Di sini ya. Nah nih, jadi di sini ada nomornya ya kan, dan di belakang itu ada tulisannya juga, Give Hope Love. Tuh ya, Fight Love Hope. Jadi nanti buat teman-teman yang bersedia untuk sharing di Seru Aja Teman Sehat ya,
Ya, silakan aja kalau mau daftar bisa nanti ada cek caption atau keterangan di deskripsi. Boleh kontak aja, nanti kita akan masukkan di list ya untuk kamu. Dan arti di sini 001. Kalau di sini itu coba dibuka. Itu ada angkanya Ada di sana. angkanya ya, ada maknanya. Ada berarti. maknanya dong, ada maknanya Ada di sana. maknanya. Oh, 003. 003. Yeay. Itu artinya ya ini 003 itu nomor 3 ya yang bercerita, di sini. Diseru aja teman sehat. Dan visi misinya adalah akan ada 1000 orang yang akan berbagi cerita untuk teman-teman nanti. Jadi doakan ya, supportnya juga. Terima kasih buat semuanya, pastinya support doanya untuk kita bisa tercapai untuk visi misi ini lewat komunitas Seru Aja Teman Sehat ya. Sekian dulu dari kita semua. Ada lagi mau disampaikan tah? Nggak ada? Udah sih, Cukup? cukup. Cukup. Jadi sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Buat kamu yang lagi berjuang, selalu ingat kata-katanya bahwa cancer bukan akhir dari segalanya. Tapi awal perjalanan hidup kita dimulai. Oke, Cina dan Ibu Ida Retna undur diri dulu. Bye. Semangat.